Halo, selamat malam guys. Gimana kabarnya? Oke, ini saya Rio Alex di sini. Malam hari ini saya buat satu video spontan ya. Ini bisa dibilang kayak vlog pribadi dan jujur ini kali pertama saya coba untuk record diri saya dan ngomong di depan kamera secara pribadi. Sebenarnya tujuan pertamanya saya buat ini karena saya kepengen ada dokumentasi awal di mana saya ini bisa dibilang habis sekolah public speaking dan saya kepengen lihat starting pointnya saya, dan nantinya ini pasti akan jadi video referensi saya juga untuk ke depannya. Jadi saya bisa tahu, oke, pada saat saya habis sekolah public speaking, ini cara saya berkomunikasi ini seperti ini. Dan harapannya sih nanti di video-video berikutnya saya bakalan lebih baik lagi dan saya bisa lihat perkembangan saya. Jadi ada semacam jurnal, video jurnal kayak gitu. Oke, malam hari ini saya mau sedikit cerita tentang experience saya hari ini, terutama karena hari ini seru banget. Kita materinya itu berbicara tentang vlog, buat video video review kayak gitu. Dan sebenarnya bukan berbicara ya, tapi kita langsung take. Hari ini jadwalnya sebenarnya ada dua. Yang pertama itu kita di sebuah klinik skincare. Untuk video ini saya nggak akan sebut merek ya, tapi nggak tahu lagi kalau nanti keselip, ya semoga nggak. Jadi video untuk skincare, dan ini sebenarnya bisa dibilang satu event juga yang real dari skincare tersebut karena mereka memang mungkin lagi memang mau buat promosi ya. Mereka adakan kompetisi buat vlog. Ini terbuka untuk siapa saja. Kebetulan sekolah public speaking saya ini kayaknya sepertinya ada kerjasama sehingga kita bisa diberikan kesempatan untuk take video lebih awal sekaligus belajar. Nah, karena kompetisi yang realnya itu baru dimulai nanti di Januari tahun depan. Nah, nanti video yang kita take ini bakalan diproses sama sekolah, karena memang tadi yang fasilitasi itu sekolah ya. Videonya begitu jadi, nanti baru di-upload kalau kita memang mau ikut kompetisi yang sebenarnya dari skincare ini di bulan Januari. Tapi tadi kita sudah dapat kesempatan untuk take sekaligus belajar. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita itu rencananya maunya sebenarnya take objek makanan di cafe di Surabaya. Tapi tadi akhirnya ada perubahan rencana karena ternyata video yang pertama di skincare ini mengalami ada kendala sehingga akhirnya waktunya molor, dan jadwal kita yang kita sudah reservasi untuk di tempat kedua itu nggak bisa dinego lagi karena dia ada jadwal lain lagi, orang yang sudah reserve lagi, sehingga kita nggak bisa mundur. Nah, akhirnya kita ganti konsep, di mana akhirnya kita yang untuk kedua kita mereview rumah tinggal. Kebetulan tadi yang dijadikan objek adalah rumah tinggal dari guru saya sendiri. Memang rumahnya bagus sih, proper banget, besar, dan banyak ruangannya, bisa dijadikan bahan untuk belajar buat video review seperti itu. Oke, kurang lebih itu tadi dua vlog yang kita angkat hari ini, yang kita coba. Nah, saya cerita sedikit dulu ya persiapannya dan backgroundnya dari yang event vlog pertama. Jadi yang pertama itu kita memang sudah tahu dari minggu lalu, kita sudah disiapkannya di kelas bahwa kita akan review video di skincare. Sudah ada briefnya juga. Jadi brief itu berupa informasi dasar yang diberikan dari instansi atau corporate atau badan usaha yang kita bakalan review. Dalam hal ini tadi skincare. Jadi skincare ini sudah ngirim briefnya, di mana dia sudah kasih rangkuman tentang tujuan vlog ini yang pengen dia jual apa. Di situ ada tertera jelas treatment highlightnya, treatment yang pengen dia tonjolkan di video ini, dan juga kemudian harganya. Terus habis itu juga tentunya
informasi tentang profil branding mereka di mana, misalnya di YouTube dan di Instagram, itu alamat Instagramnya, alamat YouTube-nya seperti apa. Terus habis itu mereka ada sampai beritahu tone atau cara style pembawaan yang diharapkan dari vloggers ini bakalan seperti apa, apakah formal, atau warm, atau menurut pengalaman pribadi, atau berdasarkan seakan-akan kayak promosi menjual. Nah, untuk yang skincare ini tadi dia pengennya lebih warm dan berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi memang bahasanya itu santai aja ya. Mungkin seperti saya buat vlog ini. Jadi kayak seakan-akan saya ini bercerita tentang pengalaman pribadi saya, tapi mengenai skincare ini tentunya. Jadi itu kita sudah diberikan dari minggu lalu, tapi karena memang ya selama public speaking ini saya waktu time managementnya juga cukup berat ya, karena saya masih harus berbagi waktu dengan pekerjaan real saya dan juga ada side job lain. Nah, akhirnya saya baru bisa prepare untuk materinya itu sebenarnya ada beberapa part yang sudah saya siapkan dari tengah minggu lalu. Karena kebetulan memang kita ada dibagi beberapa section atau beberapa penggolongan. Jadi misalnya kayak opening dulu, kemudian isi, kemudian nanti ada bagian part konsultasi, ada bagian part kamu review produk, ada bagian closing. Dan misalnya di opening ini materinya sudah disiapkan, oke, nanti kamu coba mulai dulu dari greetings, kemudian ada nanti siapkan ice breakingnya, entah kamu mau buat cerita, kamu mau buat nyanyian, atau kamu mau buat misalnya kayak pantun. Nah, itu kita harus siapkan. Nah, ini yang sudah sempat saya siapkan di awal minggu, awal ke tengah ya. Tapi kemudian saya tinggalkan karena masih ada kesibukan di pekerjaan. Saya baru bisa benar-benar latihan full flow-nya dan menghafalkan isi-isi dari brief dan treatmentnya mereka itu baru di kemarin. Ya, jadi Hamin satu. Mepet sekali ya. Tapi saya sebenarnya sudah cukup diberikan kisi-kisinya di pertemuan di sekolah pada saat minggu lalu itu. Jadi kita sebenarnya sudah ada bayangan kurang lebih. Tapi memang ketika mau tag di vlog sudah diberitahukan bahwa kita harus menguasai ini, jangan sampai kayak kita membaca. Nah, kita ini harus bisa buat seakan-akan benar-benar kita ini lagi experience di sana dan dengan profesional bisa menceritakan experience-nya ini dan menjual produknya seperti layaknya kita benar-benar ada di sana atau mengalami sendiri kayak gitu. Nah, jadi makanya kita harus bisa kuasai bahan, kita nggak boleh seperti membaca, dan kita harus bisa improve. Nah, ini saya baru benar-benar fokus belajar ini kemarin, dan kendalanya adalah kemarin juga saya ada kelas public speaking yang cukup menguras energi juga, sehingga akhirnya ketika saya pulang itu saya masih harus untuk prepare ini sampai agak malaman gitu, karena waktunya kan ya jeda makan, istirahat, kemudian saya merasa aduh saya harus istirahat sebentar supaya saya bisa clear persiapkan ini. Itu pun kemarin malam ketika persiapan saya merasa otak saya ini kayak setengah-setengah gitu loh, setengah mau berusaha untuk fokus di sini, setengahnya itu panik, ada perasaan panik, ada perasaan aduh ini gimana ya nanti besok kalau misalnya ada tag-nya yang gagal, ini kira-kira saya bisa nggak ya, aduh dengan persiapan segini. Jadi selalu terbagi antara dua sisi itu. Nah, ini saya cerita ya, biasanya saya kalau berpikir itu seperti itu. Makanya kendala saya di public speaking itu kadang-kadang saya tahu apa yang saya mau ngomongkan, apa yang saya mau keluarkan dan bicara, tapi di satu sisi ada semacam pikiran-pikiran panik itu yang masuk juga di pikiran, dan ini agak mengganggu flow-nya kata-kata itu untuk keluar, flow konsep A, B, C yang saya siapkan, dan akhirnya saya presentasikan itu bisa tiba-tiba tersendat gara-gara itu. Nah, akhirnya saya tahu bahwa kunci utamanya adalah saya harus tenang, karena ketika saya tenang, saya bisa berbicara dengan lebih rileks dan lebih baik, dan saya berfokus ke hafal atau ingat dan mengerti tentang isi materinya. Nggak usah dulu pikir soal besok nanti mau gimana. Harus saya timbulkan juga semacam perasaan nekat ya, karena disitulah kunci ada keberanian, dan dengan keberanian akhirnya saya bisa lebih all out lancar gitu aja tanpa merasa dalam diri saya sendiri ini ada halangan.
Nah, malam akhirnya saya siap, persiapan besok paginya pun siap lagi. Itu saya sudah hitung-hitung, saya cuma punya waktu sekitar mungkin 4 jam di pagi, karena saya harus misa pagi juga ya. Mungkin kurang dari itu, karena saya belum tahu saya bisa bangun jam berapa. Kekhawatiran saya yang paling besar adalah saya harus bisa cukup istirahatnya malam ini supaya besok saya bangun bisa segar dan pikiran saya bisa clear, saya bisa take dengan baik. Karena saya sudah tahu persis dari pengalaman-pengalaman yang dulu juga ya, bahwa ketika saya maju untuk satu event atau saya mau bersiap untuk belajar di satu hari ya, dan hari sebelumnya itu saya kurang istirahat atau saya harus lembur kerja yang lain dan sebagainya, ini besok pasti saya otaknya ini nggak bakalan benar-benar fokus 100% untuk bisa berjalan dengan baik gitu. Entah saya menerima informasi atau saya mau action, ngomong sesuatu, berpikir sesuatu, itu pasti akan tersendat. Nah, jadi di sini akhirnya persiapan itu saya lakukan terus-menerus sampai H-1 sebelum saya berangkat. Dan saya juga sadar sih bahwa kadangkala latihan yang terlalu banyak dan juga terlalu diforsir seperti itu nggak bagus, karena nantinya itu malah akan membuat saya semakin panik dan informasi itu akan tumpang tindih dengan informasi yang sebenarnya sudah cukup saya siapkan. Artinya ada terus improve, akhirnya malah jauh dari core informasi yang harusnya saya tahu. Nah, akhirnya saya putuskan, oke, pagi saya cuma review sedikit, dan ketika saya sudah berangkat, saya nggak akan lagi latihan, nggak akan lagi rehearse seperti itu. Tapi pada kenyataannya di mobil, ya mau nggak mau ya, saya berpikiran, oke, biar supaya bisa relax deh, saya coba aja running sebisa mungkin. Adapun salah, saya nggak menjudge diri saya bahwa, oke, kamu salah, aduh ini bakalan kacau nih. Nggak, salah ya sudah, ulangi lagi terus. Dan beberapa part yang saya rasa kurang, itu yang saya ulangi. Kebetulan part yang saya takut banget salah itu adalah di bagian pantun, karena walaupun pantun itu saya yang buat sendiri, tapi kalau saya deliverynya nggak tepat, ini bakalan jadi garing dan nggak akan enak didengar. Karena itu apalagi poinnya adalah itu ice breaking, dimana itu harus bisa seluas mungkin dipresentasikan, sehingga akhirnya bisa efeknya tuh buat orang jadi tertarik gitu. Nah, kalau saya bawanya di situ udah kaku, udah kacau, ini pasti nggak akan jadi. Nah, paling penting juga di opening ya, karena opening ini saya set tone. Set tone dalam artian kita ketika masuk ke satu momen yang baru, dari momen saya persiapan ke momen take, kemudian juga dari saya yang diam, akhirnya saya ngomong dengan bahasa public speaking dan komunikatif seperti itu akan membuat sesi-sesi berikutnya itu lebih bisa terarah dan mengalir. Nah, itu makanya pentingnya kalau openingnya kacau, pasti belakangannya itu bakalan kacau. Tapi kalau openingnya saya bisa rasa saya relax, kemudian berhasil, yang selanjutnya saya pasti akan lebih percaya diri dan akan lebih relax. Pikiran saya seperti itu. Nah, singkat cerita, sampailah kita di lokasi. Yang paling pertama ya, ketika pergi itu, saya baru sadar memang lokasinya ini di jalan yang bukan jalan utama yang gede banget. Jalannya itu jalan cukup besar, tapi memang di situ padat banget dengan tempat usaha, sehingga nggak ada space untuk tempat parkir. Tempat parkirnya itu memang ada disediakan masuk di dalam eh, gedungnya, tapi itu hanya cukup untuk paling sekitar 2 kendaraan aja. Nah, tadi ini kan memang badan usaha yang aktif ya, badan usaha yang beroperasi full, jadi otomatis ada customer realnya di sana, dan kita yang customer jadi-jadiannya ini yang bakalan nge-review itu harus benar-benar cari tempat parkir yang tepat gitu juga, biar nggak mengganggu pengunjung-pengunjung atau customer-customer realnya. Oke, sampai di sana akhirnya saya harus mutar satu kali lagi karena tadi sudah kepalang tanggung gitu kan, mau masuk ternyata nggak bisa. Ya udah deh, terus aja. Akhirnya terus putar balik, akhirnya dapat tempat parkir agak sedikit jauh dari tempatnya, tapi akhirnya parkir dengan baik, masuk. Masuk di dalam karena memang kita di brief kita harus datang lebih awal. Akhirnya kita bisa ada kesempatan untuk lihat dulu nih situasi seperti apa. Oh, ternyata yang dalam bayangan saya persiapan pas di awal
saya kan nggak pernah lihat nih venue-nya seperti apa atau tempatnya ini seperti apa. Nah, ketika masuk ada beberapa penyesuaian yang harus terjadi. Kalau yang saya bayangannya, saya take-nya jalan dari sini, kemudian ke pintu masuk, baru nanti gini. Ternyata ini space-nya nggak cukup. Ternyata nggak bagus karena ada banyak kendaraan. Ternyata jalannya nggak begitu panjang untuk kita bisa take video motionnya itu panjang. Nah, akhirnya harus ada beberapa penyesuaian. Dan kalau misalnya saya nggak tenang ya, itu pasti saya udah panik karena aduh ini berubah semua ini dari plan ini, gimana nanti deliverynya, bakalan kacau. Tapi ya puji Tuhan saya memang selama proses persiapan dan sampai berangkat, sampai bahkan di hari H pun di lokasi saya itu berdoa sama Tuhan dalam hati ya, bahwa Tuhan, saya percaya Tuhan bimbing saya dan apa yang saya siapkan ini ya sudahlah, saya anggap pasti bisa jalan kayak gitu. Plus dan minusnya pun saya anggap sebagai pengalaman, tapi saya di sini mindsetnya berusaha untuk berikan yang terbaik. Akhirnya jalan kayak gitu. Nah, pas take pertama kebetulan saya dapat giliran, kita kan ada 6 orang ya tadi yang di vlog yang pertama ini ada 6 orang, dan saya dapat giliran yang ketiga karena kita sesuai dengan urutan datang. Sebenarnya saya tuh datangnya cukup cepat ya, beda-beda dikit gitu. Pada saat yang pertama ada teman saya sudah parkir, saya masih siap-siap sedikit, turun, dia turun duluan. Nah, hampir bersamaan lah kita datangnya, tapi yang memasuki venue-nya di tempatnya itu kebetulan saya di urutan ketiga. Nah, akhirnya ambil video yang ketiga. Saya bersyukur juga sih karena saya nggak dapat pengalaman yang pertama ya, karena pertama itu susah loh. Pertama itu buat orang yang kedua dan ketiga itu mereka jadikan sebagai contoh, termasuk kayak kelinci percobaan. Jadi kalau ada yang salah, oke, kita bisa lebih yakin nih bahwa oke, dia salah, oke, kita harus perbaiki, kita punya kesempatan untuk perbaiki. Nah, saya mendapatkan keuntungan itu. Jadi ketika orang yang ketiga nggak terlalu lama juga sehingga akhirnya kamu nervous dan akhirnya lupa karena gilirannya panjang gitu kan. Kamu berada di tengah-tengah, nggak terlalu awal juga sehingga kamu bisa prepare dan bisa melihat dulu nih yang pertama tag kayak gimana. Oke, kamu bisa jadikan referensi minimal dari segi blocking atau penempatan-penempatannya yang enak ini kayaknya di sini di sini di sini gitu. Akhirnya oke, saya dipanggil take. Pada saat take itu saya sempat salah sekali karena saya memang masih gugup ya. Pas opening bagus, begitu masuk di pantun, ada bagian akhirnya yang keserimpet kata-katanya. Jadi nggak enak gitu loh, canggung endingnya antara pantunnya terus masuk ke intro berikutnya itu nggak nyambung. Akhirnya saya disuruh take ulang. Nah, sorry, sebenarnya itu take yang ketiga karena yang pertama, jadi saya take itu maksudnya diulang 2 kali ya, take-nya 3 kali. Karena yang pertama saya coba, itu memang saya sempat salah juga ngomong di awal, tapi nggak ada yang tahu karena maksudnya salah ini bukan sesuatu yang saya rencanakan. Saya ngomongnya misalnya harusnya welcome smart people. Smart people ini kata-kata yang kita pakai nanti di banyak penyebutan-penyebutan di sesi-sesi berikutnya. Tapi saya merencanakannya seperti itu. Yang saya sebutkan adalah beauty people. Nah, ini kan salah. Kalau misalnya memang itu diambil dari awal ya otomatis yang berikutnya bakalan berubah terus dan ya itu juga bakalan bisa resiko salah. Tapi untungnya pada saat yang tag pertama itu waktu saya sebut beauty people, ternyata guru saya ini masuk di kamera. Padahal kan nggak seharusnya masuk, karena kan memang posisinya dia berada di belakang saya, melihat tag-nya saya gimana. Kebetulan posisinya dia itu ternyata masuk, bocor di kamera. Akhirnya uh, yang tag video ngomong diulangi lagi, karena tadi tuh ada masuk. Oke, akhirnya saya udah mati, aduh syukur ya, tadi memang salah gitu loh. Oke, ingat yang kata-kata yang benar apa. Akhirnya tag kedua, aduh salah lagi, keserimpet lagi tuh di pantun. Akhirnya tag ketiga saya udah bisa lebih fokus, lebih relax, dan akhirnya jalan gitu loh, puji Tuhan jalan. Sudah akhirnya masuk lagi, kan break dulu, yang lain, teman-teman yang lain giliran ganti sesi opening itu, dan akhirnya giliran saya lagi masuk, tag yang kedua lagi, opening di dalam, terus setelah opening di dalam, kita akhirnya review tentang
posisi-posisi ruangannya, terus treatment-treatmentnya kurang lebih seperti apa. Nah, yang sesi yang keempat kalau nggak salah itu harusnya konsultasi dokter, tapi karena memang di sini ini seperti tadi saya bilang ini mereka beroperasi full ya, jadi terima memang benar-benar customer, dokternya itu sebenarnya lagi terima customer dan otomatis dong mereka prioritas yang benar-benar customer real. Dan kita yang pertama dijanjiin harusnya bisa ada satu slot di mana oke, habis ini udah bisa masuk nih minimal berapa orang, ternyata nggak bisa karena konsultasinya lebih lama dan kita juga dikejar waktu dengan take untuk yang selanjutnya. Itu pun pada saat itu kita sudah sadar bahwa itu sudah molor, sehingga akhirnya kita coba nego, ternyata tempat yang berikutnya nggak bisa, ya sudah akhirnya kita mau nggak mau harus ganti konsep dan ini harus bisa sesegera mungkin selesai. Akhirnya dari guru saya merubah sedikit konsep, kita nggak konsultasi dokter, artinya nggak terekam konsultasi dokter, tapi beruntungnya kita bisa dapat spokespersonnya dari sana atau orang yang mewakili dari sana, asisten dokternya, bisa diajak ngobrol dan kita mengkondisikan seakan-akan kita tadi ini sudah konsultasi privat, nggak terrecord ya di dalam vlognya, tapi kita mereview ulang untuk bisa disampaikan di vlog sebagai informasi, tapi dalam posisi cuma kayak ngobrol-ngobrol aja. Jadi kayak mereview ulang, merangkum ulang nih tadi experience di dalam dokter hanya untuk sebagai penyampaian kepada video ini gitu. Akhirnya jalan lancar sih. Saya semakin merasa bahwa dari satu sesi ke sesi yang lain itu karena saya sudah lebih nyaman, lebih settle di tempat itu, saya bisa merasakan lebih ngalir dan lebih relax gitu. Selama take videonya juga, guru saya juga bilang sih bahwa Rio kamu bagus, oke kamu semakin relax, wah bagus banget kayak gini. Ya itu afirmasi yang bagus ya buat saya, artinya saya melakukan sesuatu yang benar dan saya bisa tahu di mana saya salah ataupun saya sudah benar. Bisa singkat cerita bahwa vlog yang di klinik itu berjalan lancar banget dan kita selesai, akhirnya kita langsung masuk ke yang kedua. Nah, yang kedua ini sebenarnya lebih menantang karena kita nggak ada persiapan sama sekali, konsepnya berubah. Yang dalam bayangan saya, aduh gampang sih saya bakalan tentang makanan, kita bakal bahas tentang makanan, ternyata harus ganti ke topik yang lain. Topik yang lain ini pertama dikonsepkan itu apa ya tadi, mau cari tempat lain lagi, artinya cafe lain lagi yang mungkin bisa digunakan untuk bisa take makanan, tapi ternyata nggak ketemu dan waktunya juga sudah mepet. Akhirnya ya sudah, diambillah konsep rumah. Jadi kita seakan-akan buat video promosi rumah kayak agen properti atau menjual properti, tapi ini bukan properti baru, jadi bukan seperti yang di TV-TV nasional ya, dimana ada presenter dia bekerja sama dengan developer, kemudian dia menjual item atau properti dari developer ini. Tapi kita formatnya mirip seperti itu, kita buat show, kita presenting, tapi ini rumah second yang bakalan dijual. Sebenarnya lebih ke arah kayak agen properti ya, agen properti atau marketing properti second seperti itu. Nah, itu akhirnya diputuskan. Kebetulan rumah yang dipakai yang paling ready dan paling siap ya rumahnya dari guru saya ini gitu. Akhirnya sampailah kita ke sana, kebetulan saya sudah tahu rumahnya, jadi saya ngelit sama teman-teman sampai di lokasi duluan. Langsung aja karena waktunya udah mepet gitu, kita nggak dikasih brief panjang, pokoknya cuma kamu nentuin sendiri nama show-nya ini apa. Karena ini akan dibuat memang formatnya seperti show gitu kan, kamu harus bilang kita ini acara apa gitu, misalnya kayak bedah rumah atau apa. Nah kalian yang pikir sendiri dan itu harus unik. Aduh, saya ini paling bingung loh jujur aja kalau disuruh kasih tugas yang harus mikir on the spot. Bukannya saya lambat ya pikirannya, tapi saya ini malah sering overthinking gitu, sehingga untuk memutuskan sesuatu itu susah. Hal yang pertama saya pikir ya beda rumah gitu kan, tapi itu sudah umum banget dan itu sudah acara TV yang benar-benar acara TV. Kita ini mau buat coba sesuatu yang berbeda. Mungkin konsep saya ya ketika memang tadi ambil
take vlognya itu sebenarnya ini kan bukan untuk yang kedua ya, event ini sebenarnya bukan real karena ini kita hanya event coba-coba. Dan ini beda dengan yang tadi di klinik itu karena ini memang request dari mereka dan mereka benar-benar mengadakan event yang real di mana nanti vlognya ini bisa digunakan. Tapi yang untuk perumahan ini saya rasa nggak mungkin deh karena ini kan rumah pribadi dan ini hanya untuk bahan pembelajaran juga. Sebenarnya kondisinya juga bagus tapi memang bukan untuk dijual kayak gitu. Jadi secara konten ini fiktif. Tapi saya mengkondisikan pikiran saya seprofesional mungkin seakan-akan saya ini lagi di situasi real. Sehingga dengan gitu saya bisa latih mental dan latih juga tekniknya supaya bisa benar-benar seperti pada saat take real. Otomatis, mikirkan nama ini saya serius banget gitu. Urutan take-nya masih sama ya dengan yang di skincare yang pertama, dimana saya posisi ketiga. Jadi saya masih punya kesempatan untuk berpikir nama. Saya tahu dari yang teman saya yang pertama itu, dia ngambil nama Millennial House. Menurut saya tuh waduh ini nama keren banget loh, kok bisa ya dia pikiran gitu. Dan ada termasuk jiwa kompetitif saya ya, bahwa saya nggak boleh kalah nih dari dia. Kalau dia bisa buat nama sekeren itu, saya juga harus bisa buat nama yang keren. Pikiran saya, oke, dia bahasa Inggris, harus bisa juga bahasa Inggris deh. Apa ya yang bisa berhubungan dengan rumah, house, ada sesuatu dengan house. Nah, waktu mereka dia sudah ambil tag yang pertama. Nah, saya ini baru sadar ternyata ada satu teman saya yang tadi vlog di klinik itu dia nggak ikut di yang kedua ini. Dan dia kebetulan di posisi kedua. Nah, otomatis saya dong masuk ke posisi kedua. Saya itu sempat kaget, agak sedikit panik ya, pasti panggil, oke habis ini Rio ya? Loh, tadi kan bukannya ini, Miss. Yang temanmu yang tadi itu kan sudah pulang. Oh iya ya, berarti harusnya habis ini saya. Waduh, saya ini belum pikirin nama. Artinya belum nemu nama, udah harus maju lagi. Tinggal kurang dari 1 menit gitu kan, harus prepare. Akhirnya saya sambil ngeluar waktu, kelihatannya saya tenang-tenang saja ya, nggak ada yang tahu pikiran saya ini lagi bingung. Oke Rio, habis ini kamu maju ya, sudah siap-siap? Oke Miss, tenang aja, saya siap-siap. Oke, saya simpan tas dulu, apa-apa gitu. Pura-pura lah ngolor waktu sedikit, tapi sebenarnya sambil simpan tas, aduh ini apa ya pikirannya. Nah, untungnya pada saat itu kepikiran acara reality show di Amerika ada namanya The Real Housewife. Housewife ya, bukan house. Sebenarnya housewife itu kan ibu rumah tangga. Maksudnya ini mereka buat reality show di mana mereka ini bercerita tentang lifestyle kehidupan mereka yang super kaya dan sebagainya, seakan-akan itu real. Tapi ini acara reality show. Nah, agak nyerempet-nyerempet dikit lah. Ini buat kayak acara reality show juga tentang rumah. Oke, boleh ambil the real house-nya. Ya sudah deh, paling gampang kan Surabaya, The Real House of Surabaya. Konsepnya mirip ya, kita memperkenalkan perumahan yang bakalan bisa dijual, tapi ini bukan perumahan baru yang sepertinya sudah di branding dari awal, diatur interiornya dan sebagainya kayak di developer yang di TV nasional. Tapi ini perumahan real dari customer yang real yang coba kita jual di kota Surabaya. Makanya saya bilang The Real House of Surabaya. Artinya ini kita buat semacam format show, tapi objeknya ini perumahan real loh, perumahan dari orang-orang privat biasa yang dijual, bukan developer yang membranding itu dan menjual itu secara lebih massal dan publik. Ya kurang lebih konsepnya kan saya seperti itu. Akhirnya saya yakin gitu, pas maju ya sudah deh, saya kasih opening. Welcome pemirsa, pada sore hari ini saya kembali lagi di acara The Real House of Surabaya. Oke, ini saya sudah berada di satu lokasi perumahan yang besar banget dan bla 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 bla. Saya cerita tentang spek dasarnya. Pada saat awal penyebutan spek dasar lagi-lagi saya salah. Tapi untungnya karena memang itu ada beberapa part yang di-cut, sehingga akhirnya saya mengulang itu nggak harus dari awal. Akhirnya saya menyebutkan nama yang benar, lokasi yang benar, kemudian spek yang benar. Oke, cuma 2 kali tag aja sih untungnya yang itu. Jadi 1 kali kesalahan, tag lagi, sudah beres. Dan saya memang cukup relax ya untuk masalah perumahan ini, karena saya ini bidangnya interior. Setiap hari bekerja di bidang interior, saya ngerti mengenai aspek-aspek rumah, berbicara tentang gimana membuat rumah itu nyaman, dan saya sudah pernah juga berada di lokasi ini sebelumnya, karena kan saya memang sudah pernah ke rumah guru saya sebelumnya.
Dan di situ saya sudah bisa kenali situasinya, walaupun waktu itu cuma di ruang tamu aja ya, nggak masuk sampai di dalam. Tapi saya sudah dapat gambaran, oke, rumah ini kurang lebih stylenya seperti ini. Sehingga ini bukan benar-benar sebuah informasi yang baru yang harus saya kelola pada saat itu, tapi sudah saya kenali. Jadi saya tinggal membangun jembatan-jembatan komunikasi itu untuk bisa dipresentasikan. Nah, akhirnya jalan ke ruang depan, kemudian ke ruang tengah, sampai dengan di atas gitu kan. Sistemnya sama sih seperti yang di klinik ya. Jadi kita part, gantian-gantian per giliran. Karena memang jumlah anggotanya juga sudah lebih sedikit. Terus juga ini memang reviewnya nggak yang sebanyak dan seserius seperti yang di klinik skincare tadi. Karena kan kita nggak sebut produk apa, kita cuma mengomentari atau menjual isi elemen rumah ini sambil jalan gitu kan. Nah, saya karena memang sudah cukup ngerti lah tentang masalah rumah, akhirnya jalan teks sampai di atas itu tadi. Nah, pas turun langsung si guru saya ini tanya, kok bisa cepet banget ya, ini kok rasanya dibandingkan dengan yang lain kok kamu cepet banget gitu. Tapi dia bilang, aduh iya, ini memang benar-benar sudah di cover semua kayak gitu. Terus dia ngomong, aduh ini sekarang kalau misalnya saya ngirim video ini ke agensi marketing properti yang beneran nih, dia ada sebut berapa agensi marketing yang ada di Surabaya, katanya ini pasti bakalan masuk banget gitu, soalnya kamu kelihatannya udah memang kuasai banget bidang ini. Ya, bisa dibilang akhirnya ya sukses lah, dan saya bangga tapi juga lega, karena kalau sampai berbicara tentang topik perumahan dan interior dan sebagainya saya nggak bisa. Nah, ini juga tanda tanya besar loh, karena saya kan memang kerjanya sebagai interior, artinya saya masa sih nggak bisa untuk ngejual ilmu saya ini juga dan dipakai di sini gitu. Dari situ saya sadar bahwa memang untuk ini berbicara juga tentang keseluruhan ya. Satu, ketika kita mau vlog atau buat video seperti itu nggak cuma serta-merta kamu siap untuk ngomong, kamu ini sudah prepare, kamu bakalan ngomong, kamu sudah punya teknik ngomong yang bagus dan sebagainya. Tapi kamu harus benar-benar kuasai tentang isi materi atau objek ini bergerak di bidang mana, dan tiap objek itu punya cara pendekatan yang beda-beda ya. Tentunya kayak misalnya kayak skincare tadi, saya melihat teman-teman saya yang perempuan itu lebih ekspresif, terus kemudian lebih didorong, diarahkan, ditambahin, dibumbuin lah lebih banyak lagi cara ngomongnya, karena memang ini sebenarnya ranahnya mereka, dan mereka yang lebih bisa menjual. Bukannya saya nggak bisa menjual, tapi memang secara pangsa pasarnya juga target audiens itu lebih banyak ke wanita, sehingga ketika yang mempresentasikan wanita itu lebih digenjot lagi, detailnya lebih harus bisa main lagi, kamu harus lebih bisa ekspresif lagi, lebih harus bisa sesuai dengan karakter customer yang dituju. Nah, kalau untuk perumahan bukan masalah gender ya, artinya cowok atau cewek, tapi memang untuk orang-orang yang seperti saya yang menguasai bidang ini, itu akan lebih enak bawainnya, lebih banyak bisa ngomong informasi teknis dibandingkan dengan mereka yang benar-benar coba-coba dan nggak tahu nih mau ngomongin apa sih tentang rumah gitu. Saya bisa lebih bahas, lebih ngalir, dan lebih efisien, makanya bisa lebih cepat, karena mungkin kalau mereka membahas part-part yang sebenarnya ini nggak bisa dijual atau nggak penting untuk diomongkan, atau mereka sedang bersilat lidah istilahnya untuk mencari jalan gimana mengkomunikasikan poin jualan, misalnya ruangan A atau ruangan B atau ruangan C, itu mereka harus agak muter nyari jalan. Saya nggak perlu seperti itu, saya langsung to the point. Oke, ruangan ini bisa dilihat ya, ruangan ini skalanya ini besar banget, di sini bakalan feel-nya terbuka banget, di sini uh, kelihatan megah dan sebagainya. Oke, seperti itu aja. Jadi poinnya langsung to the point aja, saya ngomong apa yang pengen dijual. Nah, itu seperti itu ya. Jadi saya bisa rasa bahwa penguasaan materi terhadap objek yang akan kita review itu sangat penting. Di sini juga akhirnya saya belajar bahwa kalau saya mau buat sebuah video review untuk apa saja, saya harus bisa benar-benar paham isi dan maksud atau konsep dari saya sebenarnya buat video ini untuk apa sih, kayak gitu. Karena itu akan menentukan persiapannya, akan menentukan cara delivery saya untuk
videonya nanti, kayak gitu. Dan saya juga menyadari bahwa buat video review seperti ini, itu bukan cuma sekedar ngomong. Kalau kayak pribadi kayak gini aja, cukup taruh kamera di depan dan ngomong, ya sudah, ini kan cuma kayak bercerita sharing, kita nggak perlu ada pergerakan, melihat kondisi, memperkenalkan lingkungan, dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kayak kita video review tempat, otomatis dong kita harus buat semacam kayak adegan atau video kayak gitu, video yang mengalir, dan itu butuh ada direktor juga, minimal ada yang mengarahkan. Nah, kalau misalnya saya berjalan sendiri atau minimal saya hanya punya teman satu atau dua saja, saya mungkin harus bertindak sebagai direktornya itu yang mengarahkan ini nanti habis ini kemana. Setelah ngomong tag-nya di sini harusnya ini menunjukkan video yang bagian sini 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 sini, atau mungkin habis saya ngomong saya harus kelihatan jalan, setelah jalan saya kemana lagi. Nah, itu semua flow videonya itu harus diatur, dan kalau saya sendiri itu bakalan susah. Tapi kalau saya punya tim yang besar kayak tadi, ada orang lain lah, istilahnya pihak lain dari sekolah yang memang sudah ahli di situ dan mempersiapkan itu, akhirnya vlog ini saya cuma bisa lebih fokus ke masalah ngomong dan presentnya saja. Itu pun cukup sulit ya, karena bisa banyak resiko saya lupa informasi dan sebagainya, banyak miss-nya. Nah, saya harus benar-benar fokus di presentingnya. Tapi kalau saya jalan sendiri, saya harus memikirkan presenting dan juga direktornya. Artinya direct arahnya mau kemana, seperti itu. Nah, banyak sekali elemen-elemen yang saya dapat, yang saya pelajari tentang flow, teknis, dan juga gimana caranya buat video ini. Nanti hasil akhirnya juga pasti masih ada editing ya, karena tadi tuh cut, dipotong sini, rubah konsep sini, ini nanti disatukan dengan cara gini gitu. Itu bagiannya editor, termasuk untuk kasih informasi misalnya di video apa, itu bagiannya editor. Tapi dari segi presenting, saya sudah dapat flow-nya, saya sudah mengerti minimal dasar-dasarnya seperti apa, dan sudah praktek gitu. Jadi ini pengalaman yang luar biasa karena langsung praktek. Dan malam hari ini ya makanya saya cukup terinspirasi sih untuk berani berbuat sesuatu yang baru. Saya buat video ini pertama kali untuk saya pribadi, dan harapannya sih video ini nanti bisa menjadi tolak ukur saya, kalau nanti ke depan saya bisa lihat kembali bahwa saya ada perkembangan sudah sampai sejauh mana. Aduh, ini jujur bicara dari tadi ini setengah jam ya, dan sebelum ini saya sebenarnya sudah ada tag video lagi, tapi tadi kurang bagus ya, dan filenya terlalu besar. Kira saya harus tag ulang dengan lebih efisien. Ini suara capek banget. Jujur, bicara itu butuh energi, karena energi yang jalan itu benar-benar otak, benar-benar mulut. Ini secara otot ya, ini juga berlatih terus, dan kita ngomong kan bukan kayak ngomong seperti ini yang tidak ada ekspresi. Kita harus main ekspresi, kemudian bibir ini gimana harus bisa goyang dan sebagainya. Ini capek banget. Saya bukan menyerah, tentunya saya pasti semangat lagi untuk experience berikutnya setelah saya selesai pun pendidikan di sekolah ini, karena yang realnya nanti malah di situ. Makanya saya buat video ini supaya bisa jadi bahan pengembangan saya sendiri juga, untuk bisa berlatih, membiasakan diri saya dengan kamera, berbicara di depan dan untuk orang lain. Karena kedepannya nanti saya yang harus mengembangkan sendiri. Kalau sebelumnya mungkin ada banyak yang memberitahu saya, atau minimal ada guru-guru saya yang mengkoreksi saya dari hasilnya, tapi nanti kedepannya saya yang harus bisa lebih aktif mengevaluasi diri saya sendiri. Maka dari itu, video malam hari ini saya rasa sudah cukup. Saya sharing mengenai kegiatan saya malam hari ini. Kegiatan saya hari ini saya mau istirahat, karena besok saya harus beraktivitas lagi yang lain dan pekerjaan yang full. Oke, kurang lebih seperti itu. Bye-bye!